kemudian Ustaz Bang Amin, Bang Irfan dan seluruh keluarga besarnya. Semoga hadirnya kita semuanya di sini diberikan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tanya, kita ini punya dosa apa kagak? Ya. Semuanya punya kan? Ya. Ada yang kagak punya? Ya. Punya. Semuanya pasti punya dong. Maka yang paling sangat menggembirakan bagi hamba Allah adalah ketika dia berbuat dosa, kemudian mohon ampun dan dosanya dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang nggak? Senang. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bisa menerima ampunan atau diterimanya taubat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat jamaah sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini adalah surat Al-Falaq. Bulan lalu, pertemuan yang lalu kita sudah bahas surat An-Nas. Kata Nabi, surat Al-Falaq dan An-Nas ini disebut surat Al-Mu'awwidhatain. Apa namanya? Al-Mu'awwidhatain. Jadi nama surat, istilah dua surat digabung menjadi satu, namanya Al-Mu'awwidhatain. Kalau ada orang nanya, baca surat Al-Mu'awwidhatain, apa itu ya? Baca suruh baca Al-Falaq dan An-Nas. Diambil dari kata-kata a'udzu, karena a'udzu ada di surat An-Nas, ada di surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Jadi surat mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita bahas ayat per ayatnya, di sini Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan, menukil dari riwayat bahwa Allah Ta'ala, Inna Allah Ta'ala anzala al-mu'awwidhataini alaihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah itu menurunkan dua surat Mu'awwidhataini, Al-Falaq dan An-Nas. Untuk apa dua surat itu? Liyakuna ruqiyatan minal jinn. Surat itu digunakan untuk ruqyah. Atau ruqyah. Bahasa apa? Ruqyah. Ruqyah itu apa? Kalau orang Jawa disuwuk, disembur. Ya, disembur. Kalau ada orang yang kesurupan misalnya, ya, diruqyah tuh, disembur. Nah, ternyata ayat ini juga bisa buat meruqyah, surat ini An-Nas dan Al-Falaq. Cuma kadang karena kita kurang yakin, kita dibacain itu agak waras-waras juga. Ya, apa bukan ahlinya kita ya, gitu. Lalu dibacain An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi. Ini rohnya kemasukan jin, agak keluar jinnya. Ya. Nah, ini yang salah kitanya pembacaannya nih. Ya. Apa caranya? Karena kita kagak tahu. Padahal itu udah dijamin sama Allah. Ya. Dua surat Al-Falaq, An-Nas sering kita hafal itu bisa menjadi ruqyah. Ruqyah dari apa? Di sini dijelaskan minal ain, dari pandangan mata. Ini mata kita kadang kalau melihat sesuatu ya bisa dibalikin Pak sama setannya. Apa itu dihipnotis bisa aja. Ya, dihipnotis mata kita bisa dibalikin. Banyak-banyak baca surat An-Nas dan Al-Falaq. Kemudian diriwayatkan juga Anna Jibril alaihi salam atahu wa qala inna ifritan minal jinni yahiduka. Jibril mendatangi Nabi dan berkata bahwa Ifrit nama jin Pak, ya. Nama jin Ifrit. Ifrit itu minal jinni, dari golongan jin. Tugasnya ngapain? Yahiduka, tugasnya adalah menipu daya manusia, menggoda manusia. Kemudian faqala idza awaita ila firasyika, kalau engkau hendak tidur
naik ke atas dipan atau kasur, kata Nabi ini, qul a'udzu birabbis suratayn, bacalah dua surat a'udzu bis suratayn ini, qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Pernah saya jelaskan pertemuan-pertemuan yang lalu dalam hadis lain, bahkan kalau kita mau tidur jangan lupa tuh sebelum bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut baca surat al-falaq, an-nas, qul huwallahu ahad. Tiga surat itu dibaca, kemudian ditiupkan ke tangan kita. Setelah itu kita sentuh kepala kita, mulai kepala terus sampai ke anggota badan kita. Itu dalam hadis Nabi. Pernah dipraktekin? Belum. Ntar malam praktekin, Pak. Ya. Ini bukan kata saya nih, kata Nabi. Ya. Buru-buru praktekin, tidur aja belum agak pakai wudu kadang ya. Gitu. Jadi maksudnya kita disuruh bersuci dulu, begitu maksudnya sebelum baca suratnya nih. Biar tidur kita ini tidurnya mendatangkan atau menjaga diri kita dari hal-hal yang diganggu atau buruk atau sihir dan lain sebagainya. Ya. Surat ini turun karena suatu ketika Rasulullah pernah sakit yang sangat amat parah. Ya. Ternyata beliau ini kena sihir, disihir oleh orang Yahudi namanya Labid bin Aqsa. Namanya Labid bin Aqsa. Karena mungkin melihat dakwah Nabi, yang melihat dakwah Islam sudah tersebar banyak, sehingga dia mungkin gedek, ya, gedek, hasud dan lain sebagainya. Makanya di Al-Falaq ada hasudnya nanti. Ya. Disihirlah dia. Dalam satu riwayat rambut Nabi itu diambil, kemudian dibungkus. Ini sekarang dukun itu begitu, dari rambut itu sampai sekarang masih ada tuh. Ya, dukun ada rambutnya, diikat-ikat tuh ada 11 simpul, 11 ikatan, 11 simpul. Nah dari situlah kemudian Allah menyuruh Nabi untuk membaca Al-Mu'awwidhatain. Jadi surat Al-Mu'awwidhatain itu ada berapa ayat ya? Kalau nggak salah ada 5. Al-Falaq 5 ayat, kemudian An-Nas 6 ayat. Jadi jumlahnya 11 ayat. Sesuai dengan sihirnya orang Yahudi tadi, ada 3 simpul, ada 11 simpul, ya, sehingga Nabi ini seolah-olah di atas kepalanya ini udah sakit, sangat sakit. Jadi ketika baca surat itu, kedua surat itu hilang 1 simpul, kemudian hilang 1 simpul. Ya, per ayat itu bisa menghilangkan 1 ikatan dari sihir orang Yahudi. Jadi sekelas Nabi aja disihir, apalagi kita yang bukan kelas Nabi, tapi tetap karena kita berlindungnya kepada Allah, insya Allah kita dijaga diri kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ada manfaatnya Pak nih baca ini sebelum tidur. Ya, kadang kan dukun itu biasanya kerjanya malam, setiap malam hari. Kalau kita nggak punya penjagaan diri kita, ya bacain aja Al-Falaq, An-Nas sama Qul huwallahu. Semburin di tangan kita, usapin ke badan kita. Syukur-syukur tambahin ayat kursi, baru tutup bismillahirrahmanirrahim wa bismika, insyaallah dijaga tuh, ya. Jadi kita tidur kadang nungguin tuh TV, ya. Jadi tonton TV, yang kita ngerti sambil dengerin musik, kagak baca apa-apa itu, dengerin musik tiduran, ya. Jadi lupa kita baca untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung birabbil falaq, dengan Tuhan yang menciptakan waktu subuh. Jadi Al-Falaq ini banyak Pak di kalangan ulama tafsir, ada yang bilang terbitnya fajar di subuh hari, ada yang bilang falak itu adalah
Jahanam, nama neraka. Di neraka Jahanam itu ada sumur, nama sumurnya adalah Falak. Tapi ada kaitannya semuanya sebetulnya. Ya. Kita berlindung kepada Allah yang menciptakan waktu subuh. Waktu subuh ini Pak, kalau kata Nabi, waktu yang banyak karomahnya, banyak keistimewaan. Tapi ada sebagian manusia yang justru di subuh harinya banyakkan tidurnya. Nah ini berlindungnya nih kita dari situ. Jangan banyak tidurnya, jangan banyak malesnya. Padahal dari mulai sholat sunnah fajar sampai sholat subuhnya semuanya Allah berikan keberkahan. 2 sholat sunnah fajar aja pahalanya Pak seisi dunia. Tapi orang malas kerjanya. Ya. Seisi dunia nih kita dikasih pahala sama Allah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya. Tapi kebanyakan kita di subuh harinya banyakkan bablas. Ini kita berlindung kepada Allah jangan sampai subuhnya kita tidur, sholatnya bablas sehingga tidak bisa mengambil keberkahan di waktu subuh. Ya. Azan sih dengar azan, Allahu Akbar dengar azan. Ya. Nah itu dia melek. Baru azan. Nunggu komat dulu baru komat dengar juga kagak. Nah ini permasalahan kita yang gini nih ya. Jadi umat Islam ini banyak khususnya di Indonesia yang males pada jamaah sholat subuh. Di Turki itu Pak, di Turki sholat subuhnya jamaahnya sama kayak orang sholat Jumatan. Banyak nggak? Banyak. Ya, nih Presiden Erdogan ini bagus banget itu pemimpinannya. Sholat subuhnya aja sama kayak orang sholat Jumat. Subhanallah. Makanya Turki ini sekarang negara dipandang di dunia internasional termasuk negara bagus juga. Ya. Nah, sementara orang Indonesia muslimnya banyak, masjidnya banyak, musolanya banyak. Begitu di waktu subuhnya pada tidur kosong, kosong 1 orang 2 ya. Jadi ini coba buat semangat kita bangkitin diri kita di subuh hari kita bangkit. Ya, kita berlindung pada Allah dari hal-hal yang buruk, yang jelek. Ya namanya setan memang tugasnya goda kita perlu bangkit. Kalau bukan kita sendiri siapa lagi? Ya. Harus ada perubahan dalam diri kita. Jadi al-falaq itu waktu subuh, ada yang mengartikan berlindung dari sumur dari api neraka jahanam. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian min syarri ma khalaq, dari kejahatan atau kejelekan apa-apa yang diciptakan oleh Allah alias makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau manusia ya, ada aja yang jahatin kita Pak. Ya. Makhluk halus, makhluk kasar bisa jahatin kita. Makhluk halus jin, makhluk kasar manusianya itu sendiri. Yang zalimin kita, yang menghina kita, semuanya itu adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi harus siap jadi manusia itu. Ya, harus siap dikata-katain, harus siap dibully. Orang sekarang bilangnya dibully. Harus siap, pokoknya dijelek-jelekin harus siap. Begitulah kata Nabi, kalau sudah bermasyarakat, kata Nabi bukan kata saya, harus siap segala-galanya. Manusia ini makhluk sosial Pak, ya nggak boleh ketemu aja di dalam kamar sendirian, ya nggak boleh. Kudu keluar, kudu bermasyarakat. Kalau udah temannya keluar, nanti mati nggak ada yang tahu tuh kan, ya. Makanya kudu bermasyarakat. Tapi harus siap kalau udah bermasyarakat, tantangannya adalah ada orang yang baik sama kita.
kita, ada orang yang jahat sama kita. Ini kata Nabi. Ya. Yang baik, alhamdulillah. Ya. Kita udah berbuat baik, tapi ada aja yang jahatin kita. Nah, itulah ujian dalam bermasyarakat, apalagi dalam berdakwah, mengajak orang berbuat baik. Pasti ada ujiannya. Nggak ada namanya hidup itu nggak ada ujian. Kita sekolah aja dari kelas 1 ada ujian, dia naik kelas 2. Kalau nggak mau ikut ujian ya tinggal kelas ya. Ya kita kalau nggak mau diuji ya mati. Ya, nggak mau diuji. Jadi setiap manusia yang sudah diciptakan oleh Allah, begitu lahir ke dunia, maka kehidupannya adalah bermasyarakat, harus silaturahmi, kenal satu sama yang lain. Ya. Jadi kita mohon perlindungan dari Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kejahatan manusia. Atau di sini juga dijelaskan min syarri kulli dzi syarrin khalaqahu rabbu min iblisin. Berlindung dari makhluknya Allah, dari iblis, jahanam, neraka jahanam, dari hewan-hewan yang menyakitkan diri kita, hewan-hewan buas, berlindungnya semua ada di situ. Qul a'udzu min syarri ma khalaq. Jadi kita masuk ke hutan, baca itu Al-Falaq An-Nas, ya, biar tidak diserang sama hewan buas. Masuk ke rumah kosong, baca itu surat Al-Falaq An-Nas, biar tidak diserang sama iblis sama jin dan lain sebagainya. Ya.